positif, tetap respect satu sama lain, dan jangan ada hujat-hujat ya kan. Kita ini harus lebih positif lagi seperti Indonesia. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke game kedua. Di match pertama kita hari ini antara Altrigonix versus Onyx Zenith. Yuk bisa yuk komentarnya yuk, jangan aneh-aneh gitu kan. Acaranya acara e-sport, komentar. Ada acara e-sport gitu ya, komentarnya komentar sama bapak ya asik. Oke, dan kali ini sudah ada focus damage yang dilakukan, sakit banget damage, dan kali ini kajanya ditaruh di roamer yang digunakan oleh Mei. Ini otomatis kajanya juga bakal jadi inisiator tunggal ya untuk membantu boosting damage dari Alin. Ini bakal berbahaya, combo boostnya benar-benar oke. Tapi kalau kita lihat backup dari Alter Ego juga nggak kalah oke. Dia punya Molina, jadi ketika kajanya maksa maju bisa jadi dia untuk kena Molina dan akhirnya inisiasinya dipatahkan. Oke. Dengan Molina ya bisa jadi pas dia maju mau coba narik gitu ya, mau coba pakai defense judgment, tiba-tiba kena Molina terus nggak jadi gitu nariknya, malah jadi mundur. Dan ini bener banget kata Lim, dimana combo mid dari Onyx ini cukup membahayakan dengan adanya Lunox dan juga Kaja. Kaja bisa ngebantu damage dari Lunox itu dengan snap ordernya atau lightning bombnya gitu kan. Setelah itu kita lihat juga dari Stacy coba masuk ke area purple box ini teman-teman dari Onyx Zenith di zoning habis-habisan di depan oleh seorang Pixie dan berhasil di steal ternyata purple box milik seorang Kelar. Gak bisa melakukan apapun dari Kelar dan teman-teman, habis dihabisin, benar-benar dihabisin. Alien kali ini coba untuk berikan sedikit tekanan mundur ke teman-teman Altrigonix, tapi nggak bisa berbuat banyak karena purple boxnya udah tersentuh juga. Ini galak banget sih dari Dino-nya, udah bener masuk ke jungle musuh di level-level awal dan sakit banget Soulbloom barusan. Ini harus diperhatikan juga sih Matilda, walaupun Matilda roam tapi di awal tetap masih sakit damage dan coba ditabrak lagi dengan Soulbloom. Ada Ring of Order juga barusan coba untuk memukul mundur teman-teman dari Alter Ego dan belum ada kill yang terjadi. Permainannya cukup safe kali ini kita lihat di game kedua ya, menit pertama. Tapi tadi game pertama juga sebenarnya mereka mainnya safe banget, bahkan first blood itu baru di menit keempat ya kalau nggak salah. Dan ini turtle akan coba dimulai oleh Stacy dan juga ditempati oleh Fumiko. Kali itu tidak ada posisi yang muncul kali ini dan menurut gue bakal di sini aja karena ada setup 3-man ganking di ada bottom lane ke arah seorang Nathan. Mereka tahu Nathan jangan sampai dikasih makan, maka dari itu bakal dipunish habis-habisan. Dan kita lihat malah Kiminya yang flicker tadi kalau gue nggak salah lihat, dan juga ada backup yang cukup baik ya dari seorang Mama. 4 player dari Onyx Zenith kali ini sudah ada di arah bottom lane tapi tidak berhasil mendapatkan apa-apa. Ditukar satu turtle dan bahkan kalau kita lihat di minimap itu dari seorang sesinya lagi coba untuk melakukan steal ke arah orange buff milik seorang Kelar. Kelarnya nggak dikasih makan banget. Ini nggak salah sih sebenarnya dia mirroring, karena kalau emang dipaksain fight turtle juga tadi dia belum bisa ngapa-ngapain. Sebenarnya Aulus ini agak tricky. Dia bakal maksimal ketika udah sampai di level 12. Tapi kalau misalkan di early game ini dia lebih butuh farming dan dia bisa perang, tapi perangnya nggak bakal maksimal. Namun kali ini para pebak yang coba untuk dicuri bakal dikasih begitu aja, dan 2 buff dari Dino. Itu 2 buff milik dari Aulusnya. Ini berarti Aulusnya 2 kali ya dapat purple buff ya. Waduh, bener-bener nggak dikasih makan sama sekali, di shutdown habis-habisan. Tapi kalau kita sudah ada balasan dari seorang Kelar yang coba untuk masuk ke area purple buff-nya dengan info yang cukup baik dari teman-temannya, di mana ada 3 player di arah bottom lane. Tapi kali ini Mei dalam bahaya, satu dekat programnya nggak jadi. Ternyata Rain bisa untuk mundur keluar dari area turretnya dan berhasil untuk touchdown. Ternyata Rain bisa menjadi first blood kita kali ini di menit ketiga. Oh, bakal nggak berani dan nggak berhasil mendapatkan purple buff-nya. Masih bisa di defense lagi tadi sama Nananya. Bagus banget. Ini struggle banget. Banget gilalin. Mau nggak mau pakai order pilihan untuk kabur, tapi ada satu flicker juga yang digunakan oleh seorang Ali coba untuk ke belakang. Pixie nakal banget ya, coba dikasih pressure yang lebih ke area turret. Tapi kita lihat juga ada Kelar di sini cukup tetap teman Fumiko. Crunchy coba backup dengan fire missile-nya dan masih berhasil mundur Fumiko kali ini. Wah, ini bahaya banget sih Kelar. Di menit yang keempat dia masih level 4. Ini turtle kedua bentar lagi spawn dan dia masih level 4. Ini benar-benar bahaya. Bahkan kalau kita compare sama jungle lawannya ya, berbeda 3 level dan bahkan dia hanya dapetin 1 buff merah sih tadi. Iya, 1 buff merah dong. Jungle-nya belum sampai 5 harusnya. Sang jangan belum sampai 5, dan kalau kita lihat dari sesinya kayaknya stacknya udah lumayan banyak ya. Dan sementara itu kita lihat lagi-lagi ada setup ini teman-teman dari Altrigonix dan Onyx Zenith mainnya ke area bottom lane terus. Sedangkan dari Aulusnya mainnya ke top lane terus, dan kali ini Turtle bakal dimulai lagi oleh Stacy mungkin secara gratis karena informasi dan vision dari teman-teman Altrigonix menurut gue cukup jelas ya, kelihatan 2 player masih ada di bottom lane, 2-nya di atas ada Crunchy dan Aulus. Dan Aulus serta Crunchy kali ini bakal coba untuk menyicil untuk turret di top lane lagi dicuri lagi gitu kan. Purple buff-nya ini Aulusnya bener-bener kuasa.
Ya, tapi ini cukup baik sih, dimana Superin sama Gold Shot dan Turret ini yang salah satu hal yang bisa dilakukan sama Onyx dengan kondisi yang udah struggle parah kayak gini, dan akhirnya Turret di bottom lane berhasil dihancurin sama Aduh, teman-teman satu Alter menit Ego. lagi. Top lane mungkin bisa dibilang masih check defense, Blue enggak, team ternyata turret has tidak been bisa di defense. destroyed. Tapi teman-teman dari Altrigonix dia dapat turtle sama auto turret. Yes, dan ini yang bahaya dari Aulusnya. Mungkin kalau terlihat dari network keseluruhan, memang dari Onyx ini ketinggalan dikit, namun kali ini maju dengan Gaini. Langsung dibalas lagi dengan Undying Wave, cukup sakit namun belum bisa kill. Ditarik langsung sama Gajah, coba di spray lagi sama Kimi dan masih bisa survive, terlalu kuat. Dari sisi namun di sisi lain juga harus ada Immortal yang pecah dari ekspor. Coba di stun lagi, coba dikejar, dicek sama Barace dan masih punya flicker. Masih bisa survive, di flicker balik dan harus tumbang. Red Wow. team turret has been destroyed. Usaha yang sangat baik ya dari seorang Crunchy, berusaha untuk mundur, tapi sayang banget di area hutan itu emang sulit melakukan team fight dengan area yang cukup terbatas. Ada roket yang masih bangunan siapa-siapa bakal coba dimasukin aja ke arah belakang. Masih ada masuk ke arah seorang Mai kali ini masih berhasil mundur dan mungkin bakalan dikomit aja satu untuk turret di arah mid lane. Oh my god, ini bakalan jadi bahaya banget buat teman-teman dari Onyx Zenith, dimana map kontrolnya bakalan balik lagi dipegang sama Altrigonix. Cukup solid dan komitnya dari Altrigonix ini bagus banget. Mereka tuh sekalinya komit langsung. Hero-nya baru turret, hero baru turret, turret baru hero. Kayak gitu terus, dan ketika mereka yakin itu dilakuin sama mereka dan berhasil gitu kan. Sementara itu Rain kali ini nggak bisa dapetin cukup banyak farming ya, dan masih cukup mandiri juga ternyata dari seorang Rain. Setelah itu Aulus kali ini bertemu dengan seorang Matilda dan masih berhasil diamankan ternyata red buff-nya. Akhirnya makan juga ternyata dari seorang Aulus yang kemarin kita lihat tadi beberapa kali disuruh puasa ya sama seorang Stacy. Ya, sini udah mulai terlihat dari perbedaan networknya yang mulai semakin berbahaya. Turtle ketiga di set up lagi di turtle lagi sepertinya. Ini dari teman-teman Onyx dia belum bisa kontes sih. Dia terlalu banyak hero scaling dan benar-benar sulit untuk gerakin early game. Namun kalau kita lihat sudah ada Pixie yang langsung ngebuka vision sedemikian rupa dengan sangat berani. Oh, Masih ngejar roket tetap seorang Pixie, tapi masih cukup jauh ternyata Crunchy. Kali ini zoning habis-habisan sama seorang Pixie. Jauh banget dari seorang Pixie ya zoningnya di area hutan milik teman-teman dari Onyx Zenith. Sementara itu inner turret di area bottom lane gue rasa bakalan dikomit oleh teman-teman dari Arto Gonix, dan kali ini gak akan bisa buat didipan lagi, hanya bisa untuk memberikan sedikit banyak tekanan aja, poking dikit teman-teman Onyx Zenith. Dan ini networknya udah semakin jauh lagi, udah lumayan ke arah 5000 di menit ke-7. oke, sudah jadi Radiant Armor tadi untuk Mei, tapi ini belum menjadi obat secara keseluruhan sih. Dia bisa nahan, tapi nggak bisa nahan semua damage yang masuk. Karena jangan lupakan lapu-lapu dan kalinya Undying Wave semua untuk defense di area top lane, namun tetap komit sepertinya teman-teman dari Alter Ego. Semua untuk fokus secara objektifnya, dan inner turret di top lane berhasil dihancurkan. Wave inisiasi dari Mei semua untuk dilakukan, namun harus mundur ternyata. Tidak boleh terlalu greedy. Posisinya makin gak enak sih. Kalau kita lihat dari teman-teman Onyx, mereka hanya bisa defense, dan ini udah benar-benar setengah lapangan jadinya. Dan lagi-lagi red buff yang berhasil diamankan sama Dino dan Stacy. Ditarik langsung dibawa ke belakang, namun damage walaupun gak cukup. Masih bisa bertahan final, tidak masih bisa disumbangkan. Masuk kali dari lapu-lapunya mengamuk, berhasil mengunduh dapat kill satu Karalin. Turret has been Yes, betul destroyed. sekali, bagus banget dari Arto Gonix di sini, benar-benar rapi banget mainnya dan nggak dikasih sama sekali. Tentu dari Onyx Zenith bahkan kali ini cuma dapetin 1 kill, tapi ini nggak sebanyak ya pertama ya, masih 3 kill aja dari Arto Gonix karena mereka mainnya objektif banget. Mereka tuh nggak kayak cari kill, kali ini cuma ke turret, turtle, buff gitu. Benar-benar mereka bermainnya nggak ke arah kill gitu kan. Karena Little Wonder lagi coba diambil oleh Stacy, seorang Stacy yaitu Barasnya, dan sekarang makin meninggalkan teman-teman dari Onyx Zenith. Dari segi gol tertinggal sekitar 6000, dan ini bakalan sulit banget karena map kontrolnya udah dipegang. Oke, kali ini dari teman-teman Onyx Zenith udah mulai mencari peluang lainnya. Mereka nggak bisa nih 5 versus 5. Ya udah, kita coba lakuin trapping karena mereka tahu teman-teman dari Altrigonix ini udah berani masuk ke area hutan milik mereka. Tapi tanpa disadari ternyata Altrigonix coba untuk melakukan lord terlebih dahulu untuk mempatenkan push yang akan mereka lakukan setelah ini. Oke, walaupun bukan Lord 12, tapi it's okay karena memang perbedaan networknya juga udah cukup signifikan. Dan kita bakal lihat strategi apa yang bakal dilakukan sama Alter Ego untuk melakukan push. Akan mengincar ke arah inhibitor atau bakal bisa endgame mungkin, atau malah dari Onyx bisa membalikan keadaan dengan defense yang cukup solid. Kita bakal lihat di top lane udah mulai di zoning dari Dino, udah mulai ke arah depan. Stacy-nya ini benar-benar
preman banget sih. Preman banget Stacy-nya. Dia tahu dia pakai hero seperti apa. Ketika dia pakai barat, dia tahu dia tanky, dia tahu dia sakit juga sebagai seorang jungle, maka dari itu dia percaya banget sama teman-temannya. Ketika dia maju, dia bakal di backup dan itu ngebuat dia jadi benar kata Lip, jadi preman gitu. Di depan ngebegal terus dan kali ini coba untuk di defend terlebih dahulu satu ini buat Tiara bottom lane tapi Lord sudah hadir di alam mid Rajin bisa menggunakan fire missile untuk membersihkan minion yang ada tapi terlalu sulit kali ini. Oke, apakah bakal difokuskan ke arah turret karena West minionnya sudah habis, Lordnya pun berhasil dihancurkan kali ini. Masih pertama somehow kita lihat Tiara bottom lane juga masuk satu wave lagi, akan coba dipasangkan kah? Cukup sulit ternyata dari Nancy di sini di area belakang masih cukup free hit dan tidak akan bisa dipaksakan lagi tapi udah pada bonyok teman-teman dari NCN. Agak sedikit kurang disiplin sebenarnya penggunaan Lord dari Alter Ego, tapi it's okay karena emang dari Onyx juga dia punya high ground. Ini benar-benar nyusahin banget, namun Mei karena damage dari Matilda yang cukup sakit dan berhasil mendapatkan satu ini di tertaret di arah bottom lane, namun maju lagi kali ini Dino gila gak akan mundur. Ini dia gak ada yang bisa bunuh sih harusnya. Dino gila ya, sampai jadinya Dino gila ya, gara-gara bener-bener gila banget, maju nggak mati malah matiin musuh gitu. Bahkan kalau kita lihat sekarang map udah 95% kita aja sama teman-teman dari Altrigonic. Ini makin susah banget sih lahan farming buat Onyx dan itu sendiri dan kita juga ada satu wave yang coba didorong di atas tapi hati-hati di sini dari seorang Pixie coba untuk melakukan trapping sambil ngebuka map aja seorang diri di area purple buff dan udah ketahuan juga tadi sama seorang aja. Kali ini satu defense judgment berhasil menarik Fumeko, udah cukup low banget tapi masih ada escape ke arah belakang. Ada backup yang cukup baik dari seorang Stacy, kuat banget Stacy di arah depan. Ada lightning bomb juga yang coba ditinggalkan oleh seorang Kaja. Wave-nya belum didorong nih sama teman-teman dari Alter Ego Next. Apakah mereka bakal nunggu Lord baru mereka endgame ataukah mereka bakalan coba untuk paksain masuk? Karena kalau menurut gue ini mereka butuh Lord tapi biar mereka bisa dapetin satu unit turret sih. Ini bahaya banget sih, walaupun memang ya defense-nya cukup oke ya, dimana hanya kehilangan satu ini di turret, tapi ini untuk majunya benar-benar susah banget. Benar-benar dari teman-teman Onyx untuk ngambil buff aja udah setengah mati. Kali ini kita bakal lihat nih untuk teman-teman dari Alter Ego, dia udah menguasai vision di arah depannya, purple buff-nya diambil lagi gitu kan. Sementara kalau kita lihat bahkan dari Dinonya dia lagi fokus aja farming di base-nya sendiri. Oke, dan kita lihat kali ini teman-teman dari Alter Ego Next susah banget ini kalau farming di base doang sih bakalan lama gamenya. Kalau mereka mau coba nahan, benar-benar tadi kata Lee sebenarnya desain yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx ini bagus. Tapi kalau mereka cuma farming di base ini bakal lama banget nahan ya, bakal kita share terus-terusan. Dan satu-satu jalan menurut gua mungkin mereka harus berani pick off satu persatu. Karena kalau kita lihat teman-teman dari Onyx maksud gua itu menjalankan strategi 4-1 yang mana lapu-lapunya sendirian. Tapi balik lagi lapu-lapu juga tidak bisa seinsan itu kill. Ini mungkin mereka bakal menunggu flicker dari Mace ini bakal menjadi kunci untuk inisiasi selanjutnya. Namun targetingnya juga penting karena ya nggak bisa sembarangan ketika dia narik kayak lapu-lapu atau dia narik ke kayak barat itu, gua nggak yakin sih itu bisa ditumbangkan gitu loh. Ya benar banget. Dan kali ini teman-teman dari Onyx Zenith itu berusaha untuk coba defend aja dan lagi-lagi hutannya bakal dirontokin, bahkan dari Alter Ego itu merontokin hampir ya kan. Hampir aja gitu, tapi bagus banget percobaan dari Rain yang tadi mau coba untuk steal red buff-nya tapi masih berhasil disekir oleh seorang Resi. Tapi di meja Asmon berhasil menarik Fumeko, targetnya mereka di mana bener banget tadi Fumeko selalu sendirian. Bagus sekali kali ini Rain masih cukup Rain, bakal coba didapatkan tapi motornya pecah, ditungguin kali ini Fumeko bisa speed out ke arah belakang. Bagus banget. Nah ini emang harus main kayak gitu menurut gua. Tadi gua udah sempat nonton juga kalau itu dari Alter Ego mainnya 4-1 lapu-lapu sendirian. Mereka udah bisa hilangin immortalnya, at least mereka tahu lah ya ada info yang cukup baik kalau lapu-lapu nggak punya immortal lagi. Ini harus ditahan lagi sih lebih lama lagi karena ya kita lihat lah barusan dia coba untuk all in ke lapu-lapunya, namun sayangnya lapu-lapunya masih bisa survive sementara dia kehilangan satu Lord. Ini kalau memang bisa ditahan lagi mungkin nantinya bisa untuk dapetin kill ke arah lapu-lapu. Dan dari lapu-lapunya sendiri juga harus sadar sih dia menjadi target gitu kan. Dia menjadi target, harus ada item defense yang stabil dengan item offense-nya. Namun kali ini dengan adanya Lord, push seperti apa yang akan dilakukan oleh Alter Ego. Lord ke arah bottom lane sudah berangkat. Yap, betul sekali. Di ada bottom lane kali ini sudah join Land of Doubt Lord kedua, yang mana menurut gua ini bisa jadi satu distraksi karena di bawah udah nggak ada turret. Mungkin mereka bisa jadiin Lordnya ya satu aja yang jagain dan sisanya coba push di dua lane yang lainnya. Akan terjadi triple lane push kali ini dan itu bisa banget sih harusnya kalau bisa mereka mau coba paksain dengan adanya seorang barat bisa banget buat masuk, tapi hati-hati juga dan
seorang Mai belum keluar di side judgment-nya. Dia bakalan coba untuk di-push lagi dan lagi udah terlalu sakit ternyata damage yang diberikan oleh teman-teman dari Alterigo Nyx. Mai coba memberikan di sana masih nggak bisa buat maju lagi dan lagi lawan kali ini sudah ada tapi tanpa disadari di sana sakit banget di tanah selatan yang masih bisa untuk di-dodge. Tapi kan ke arah belakang Fumieko cukup baik, udah low banget berhasil perfect down seorang Fumieko. Kali ini dari baratnya harus mundur, jangan terlalu memaksakan 4 versus 4 kali ini, tapi udah low banget 2 player yang tersisa. Udah masuk 2-3 di mana dari seorang Crunchy masih bisa untuk escape ke arah belakang, seorang Ray coba untuk defend tapi kayak gak bisa bakal langsung jadi komit dan ini dia 3 poin untuk Alterigo Nyx. Yes, kemenangan 2-0 di game yang sebenarnya terbilang cukup pasif sih, dimana hanya ada total 8 poin kill. Bahkan sebelum